Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Sarolangun akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yakni coaching untuk supervisi akademik. Saya sendiri, Ratmi Winasih dari SMP Negeri 5 Sarolangun, dan rekan saya Neneng Faniza dari SMK 9 Sarolangun. satu lagi, Diresmi dari SD Negeri 60 Street 7 Payolebar 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nenen. Waalaikumsalam Bu Ani. Apa kabar Bu Nenen hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat. Ibu akan melakukan proses coaching ya hari ini ya? Iya Bu. Oke. Sebelum melakukan coaching ada beberapa pertanyaan yang perlu kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh Ibu? Boleh Bu. Pada saat coaching nanti, saya akan mengamati antara Bu Nenen dengan Bu Iresni. Apakah pada saat coaching Ibu berdua sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching? Misal, apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Dari yang pertanyaan-pertanyaan itu didapat dari kata kunci yang sudah disampaikan oleh Bu Iresni sendiri selaku coaching. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon ataupun jawaban dari coaching ya Bu ya. Terus jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching Bu, yakni seperti yang kita tahu prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama kemitraan, terus yang kedua proses kreatif, yang ketiga memaksimalkan potensi. Oke, apakah bisa dipahami Bu? Bisa Bu. Namun sebelum dimulai, kira-kira Ibu ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Yang perlu diapa? Saya kalau bisa ketiga-tiganya Bu. Kalau bisa ya Bu. Ketiga-tiganya yang kehadiran Penuh, mendengar aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang benar. Oke, kalau ketiga-tiganya mungkin agak sedikit barangkali bisa tentukan 1 atau 2 saja Bu, biar saya lebih fokus dalam mengamati. Itu pengennya yang mana? Saya pinginnya 2 aja Bu. Ya, yang mana? Kehadiran penuh sama pertanyaan-pertanyaan ini. Oke. Bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Saya ingin jadi coach saya ingin jadi coach Bu. Saya ingin jadi coach yang mudah-mudahan saya bisa mengembangkan performa saya dalam menerapkan proses coaching ini. Oke. Terus harapan Ibu selanjutnya setelah kegiatan ini kita lakukan kira-kira apa? Harapannya saya semakin bisa melakukan proses coaching dengan harapan saya lebih mantap lagi. Oke. Berarti baik aku, Ibu sudah mempunyai sebuah harapan dan mempunyai sebuah rencana. Sebaiknya kita mulai aja coaching kita hari ini. Silahkan Bu Nenek dengan Bu Ires melakukan coaching. Terima kasih Bu. Saya akan mencoba memulai proses coaching dengan Ibu Iresni. Permisi Bu ya. Ya, silakan Bu. Senyum Bu Ires. Ya Bu. Assalamualaikum Bu Ires. Waalaikumsalam Bu Nenen. Kelihatannya Bu Ires hari ini cerah sekali sesuai wajahnya. Iya Bu. Sehat kan Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ada apa nih Bu Ines hari ini? Jangan ada apa kok tiba-tiba ingin berbincang-bincang gitu loh. Begini Bu, saya tuh pengen sharing dengan Ibu mengenai pembelajaran di kelas untuk tahun ajaran baru menghadapi murid kelas 1 SD. Saya itu sering kesulitan Bu, karena kelas 1 SD itu kan kebanyakan belum bisa baca ya Bu.
sementara saya mengajar pendidikan agama Islam. Jadi sering kesulitannya tujuan pembelajaran saya tidak tercapai karena juga ikut mengajarkan anak-anak membaca. Gitu. Oh, berarti ini penerima siswa baru nih Bu ya, ini dari TK ini Bu ya. Dari cerita Ibu tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan terhadap siswa Ibu di kelas 1 ini? Yang saya harapkan Bu, mungkin kalau saya menuntut anak itu untuk bisa baca, tidak bisa juga ya Bu, memang harapan saya tentunya inginnya anak-anak itu terutama tujuan pembelajaran saya tercapai dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Itu harapan saya dan anak-anak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ingin tujuan pembelajaran tercapai ya. Mungkin Ibu Ires tentunya sudah ada apa ya langkah-langkah dalam mencapai tujuan pembelajaran Ibu. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan itu seperti bekerjasama dengan kelas satu mengenai tingkah laku anak, terus mencari tahu anak-anak dari mana saja yang sudah bisa membaca dan itu langkah yang sudah saya lakukan dan yang akan saya langkahkan lagi. Bagus itu Ibu Ires. Dari yang diceritakan itu ada tadi misalnya ke di kelas 1 Ibu ya. Dalam proses yang Ibu lakukan, kalau ada skala 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di posisi angka berapa yang saat ini ya Bu? Angka 8. Angka 8 bagus itu Bu. Angka 8 jadi tujuan yang dicapai mudah-mudahan bisa dapat. Ibu inginnya lebih ke angka berapa lagi? Lebihnya dari angka 8 itu tentu ada juga sebagian siswa itu yang belum tercapai tidak semua angka 8. Nah, saya inginnya siswa kelas 1 itu dari pendidikan agama Islamnya ke pendidikan agama Islam tentu tujuannya tercapai itu golongan KKN inginnya saya itu sebelum kelas 1 itu kelas yang saya aku dia bisa KKN semua. Kemudian dari cerita juga kan tujuannya harus tercapai. Kira-kira apa kedepannya rencana Ibu supaya tujuan itu bisa tercapai? Kedepannya nanti selain tadi yang telah saya sebutkan bekerjasama dengan kelas, kemudian saya juga ingin mengajarkan anak-anak membaca juga membantu biar tidak kesulitan anak-anak tersebut dalam belajar agama. Bagus sih Bu. Jadi rencana Ibu bagus nih, bisa membantu anak-anak. Dalam segi pelaksanaannya seperti apa Ibu merencanakan untuk membantu anak-anak? Membantu dalam mengajarkan mereka membaca seperti apa rencananya? Kalau kelas 1 baru itu tentu menggunakan buku. Kemudian selain mereka diajarkan menulis dan juga mengenal huruf tadi. Harapan Ibu yang paling jauh ke depan, apakah ada cara yang Ibu ingin terapkan dalam bagaimana anak bisa membaca? Tidak ada Bu. Ibu sudah bagus, sudah menjalankan triknya, sudah nggak apa-apa kita digajar ya. Iya Bu. Jadi tentunya dari serangkaian panjang, tentu Ibu punya nanti ke depannya anak ini seperti apa. Jadi ada mungkin yang ingin Ibu terapkan supaya
Ini titik akhir nih, anak saya harus bisa nih. Oh, ya Bu. Gimana caranya ibu itu? Kami Ya, Ya, Bu, silakan. kami itu di sekolah itu selain mengajarkan anak membaca di kelas, teman-teman bantu di sekolah itu kami juga punya pojok baca, Bu. Kita di pojok baca tersebut lah, kami menyediakan ada buku-buku untuk kelas satu kan ada tentang buku yang bergambar disediakan di situ. Disitulah kami membantu anak-anak biar dia lebih gemar lagi dalam membaca, kemudian kalau dia sudah gemar membaca tentu dia akan bisa membaca dengan rajin ya begitu. Bagus tuh Bu, ada pojok baca. Jadi artinya anak akan termotivasi untuk belajar membaca karena disediakan oleh sekolah, kemudian macam-macam bentuk. Kalau anak SD kan memang misalnya suka yang gambar-gambar seperti itu. Bagus itu Bu, mudah-mudahan apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan ini anak membaca bisa tercapai. Terima kasih Bu Resni atas bincang-bincang kita, sharing-sharing kita yang nantinya bisa Ibu terapkan lebih jauh ke depan lagi anak cepat bisa membaca. Terima kasih Bu Resni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Baik Bu Nenek, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Dalam proses yang saya lakukan, menurut saya ini Bu ya, rasanya sudah berjalan. Karena proses coaching itu sesuai dengan alur kita, ada tujuan, ada identifikasinya, ada rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Jadi menurut saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita. Oke, alhamdulillah. Yang ini Bu, Ibu sudah bagus melaksanakan coaching dengan Bu Resni tadi. Boleh saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya pribadi? Boleh Bu, saya justru senang Bu. Oke, saya mengamati tadi pada Ibu Nenen saat melakukan coaching dengan Ibu Resni. Bu Nenen melakukannya sudah sesuai dengan alur kita, dan itu tentunya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk di penilaian ya Bu ya. Cuman kayaknya antara Bu Nenen dengan Bu Resni tadi masih nampak suaranya kurang jelas gitu aja. Besok-besok lagi walaupun kita hanya berdua, alangkah lebih bagusnya kalau suaranya itu keras, jangan ditahan gitu. Oh iya Bu, terima kasih Bu masukannya. Berarti kedepannya saya mencoba suaranya untuk tapi saya tadi kondisinya tapi saya akan mencoba berubah Bu ya. Suara saya kedepannya lebih agak sedikit intonasinya dikuatkan. Terus kelebihan Bu Nenen tadi itu, di saat Bu Resni sudah mulai bingung dengan apa yang akan dia ungkapkan, dengan apa yang akan dia jawab, ternyata di sini Bu Nenen punya kelebihan. Bu Nenen sudah mampu memancing emosinya Bu Resni untuk bagaimana caranya Bu Resni itu sendiri mampu menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Misal tadi ya pertama mungkin sedikit kurang fokus, akhirnya ketemu saya ajak nanti untuk baca gitu tadi Bu Nenen. Alhamdulillah Bu Nenen juga sudah melakukan yang terbaik, dalam arti kata Bu Nenen mampu memancing emosi dari coachingnya untuk bisa menemukan sendiri permasalahannya. Terus dari diskusi kita kali ini Bu Nenen, kira-kira apa yang sudah terbayang dan apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan lagi performa yang lebih hot atau gimana menurut Bu Nenen? Karena saya akan berusaha untuk melakukan coaching ini kalau bisa terus menerus atau berkesinambungan supaya saya mungkin lebih terbiasa untuk melaksanakan proses coaching. Oke.
Kenapa hal ini saya tanyakan? Karena mungkin suatu saat coachingnya Bu Nenek bukan hanya dengan Bu Iresni, yang mungkin barangkali permasalahannya lebih menantang lagi daripada Bu Iresni. Otomatis Bu Nenek memang harus lebih banyak mempersiapkan kosakata yang nantinya bisa mengimbangi dari coaching-coaching yang akan Ibu ajak untuk berdiskusi ya Bu ya. Itu tujuan saya mengingatkan Bu Nenek, karena yang akan kita jadikan rekan coaching itu berbagai watak yang berbeda. Jadi kita harus mempersiapkan dari segi apapun mereka mempunyai watak itu. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, kira-kira dari kira-kira hasil yang kita dapatkan dari kegiatan kita kali ini apa? Dari yang kita peroleh dari hasil kegiatan kita hari ini, terutama untuk diri saya nih Bu ya, saya sudah berusaha untuk melakukan proses coaching yang sesuai dengan alur TK, dan kedepannya saya akan mencoba mengembangkan selalu untuk melaksanakan proses coaching. Oke, alhamdulillah. Benar, bagus tadi apa yang kita Ibu sampaikan dengan Ibu Resmi tadi sudah sesuai dengan alur kita. Mudah-mudahan kegiatan coaching ini tidak berhenti hanya sampai di sini. Kita bisa melakukan coaching dengan rekan-rekan kita yang lain, Bu ya. Yang tentunya nanti dari coaching ini tujuannya adalah untuk anak didik kita bersama, kemajuan mereka bersama ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu Nenek. Bincang-bincang kita kali ini bisa kita akhiri, kita tutup. Assalamualaikum Bu Nenek. Waalaikumsalam Bu Ratni.